kawan-kawan sudah siap nggih menerima pelajaran nggih? Nah, hari ini karena di Saung Cangkring ada kegiatan literasi namanya Ayo Caring Disaring. Apa Ayo Caring Disaring itu? Membaca nyaring di SDN Saung Cangkring. Jadi nanti di sini yang membaca sebuah cerita, nah sampean mendengarkan dengan baik. Nanti ada beberapa pertanyaan yang akan di sini ajukan. Oke, sesuai dengan ceritanya. Jadi mohon diperhatikan dengan baik. Di layar itu ada sebuah judul buku yang hari ini akan kita baca. Kira-kira judulnya apa, anak? Resep Rahasia Mida. Resep Rahasia Mida. Nih, punya seperti ini, guys. Sudah bisa diberikan. Ini penulisnya juga sudah tertulis, ada Fadriyatul Nur Hidayati yang menulis ceritanya. Untuk ilustrator, apa ilustrator? Apa ilustrator, Mas Amar? Ini sesuai dengan hobimu. Jadi ilustrator itu yang menggambar. Setelahnya ada gambar-gambar itu Veronica Winata. Ini diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra. Tidak untuk diperdagangkan. Jadi sampai bisa download. Sudah nggih? Kita mulai ya membaca nyarinya. Jadi sini akan membacakan cerita. Sampai bisa mendengarkan sambil melihat gambarnya. Ada kedai susu murah. Kedai susu Ayam Mida jadi sepi. Setiap hari banyak susu yang tersisa dan terbuang. Wah, sayang sekali. Ayam Mida berencana menutup kedainya. Apa yang bisa kita lakukan, Mida? Pasti ada jalan keluarnya ya, kata Mida. Aku akan mencari tahu. Ayah, aku tahu. Kita buat dangke saja. Nah, dangke merupakan hasil fermentasi dari susu kerbau atau sapi. Dangke mulai dikenal pada tahun 1900-an. Rasa dangke mirip seperti keju dan teksturnya seperti tahu. Dangke biasanya dibakar atau digoreng dengan sedikit minyak. Dangke bisa dimakan dengan nasi dan sambal terasi. Ini bisa dilihat ayahnya mulai memasak ya. Ayo kita coba. Pertama, siapkan susu segar, getah pepaya, dan garam. Mida dan ayahnya mulai memasak. Aduh, hati-hati Mida, kata ayah. Beberapa jam kemudian, dangke sudah matang. Ayo cicipi ya. Ini lezat sekali. Ayah yakin mereka akan menyukainya. Coba sekarang sini tanya. Tadi Mida mendapatkan resep dangkenya dari mana? Siapa yang tahu? Ada di gambar. Coba mendapatkan resepnya dari mana? Dari buku resep masak. Betul. Mbak Aspiar, buku resep masaknya namanya apa? Ya, yang keras. Berbagai makanan hasil fermentasi. Nah, selain dangke kira-kira susu itu bisa dibuat apa saja? Apa saja? Keju.
susu kedelai dari kedelai. Yogurt, apalagi? Kue. Apalagi? Minuman bisa dikreasikan menjadi dari susu. Nah, ini tadi kan sangat lezat ya. Mereka itu sudah mencicipi. Keesokan harinya mereka mencoba menjualnya. Mida dan ayahnya mulai menawarkan bangke kepada orang-orang. Apa ini? Kok enak? Bangke, bangke. Mereka menyukainya. Ayah Mida senang sekali. Ide cerdas Mida berhasil. Perlahan kedai mereka kembali ramai. Nah, ini bisa dilihat. Tadinya Pak Sam jualan apa? Susu. Sekarang jualan mana kedainya Pak Sam? Nah, kalau sampean misalnya mempunyai usaha, terus sampean ingin menarik pelanggan supaya usaha kalian menjadi laris, kira-kira apa yang kalian lakukan? Cari resep baru apa-apa? Mempromosikan. Apa Jaro? Membuat poster. Ada yang lain? Apa? Beli satu boleh. Apa? Berjualan keliling. Jadi banyak ya. Banyak sekali cara-cara yang bisa dilakukan. Sudah nggih? Nah, kira-kira dari cerita yang sudah dibacakan seri tadi, kira-kira pekerjaannya Pak Sam itu sebagai apa? Pedagang apa? Susu. Apakah pekerjaannya Pak Sam dan orang lain itu sama? Beda. Jadi pekerjaan setiap orang itu berbeda. Kenapa orang itu bekerja? Untuk memenuhi kebutuhan. Betul. Nah, dari cerita ini bisa kita lihat bagaimana usahanya seseorang dalam bekerja untuk memenuhi kebutuhannya. Dia berusaha keras supaya pekerjaannya tetap bertahan. Tadinya tidak laku, mencari cara supaya pekerjaannya tetap berlanjut. Nek pekerjaannya berlanjut, berarti kebutuhannya juga terpenuhi. Nah, apakah di suatu wilayah itu pekerjaan orang itu sama? Beda. Pekerjaan orang di kota dan di desa juga berbeda. Ada juga pekerjaan yang menghasilkan barang dan menghasilkan jasa. Nah, contoh yang menghasilkan barang apa? Pekerjaan yang menghasilkan barang, pedagang, petani. Kalau yang menghasilkan jasa, guru. Jasa itu apa namanya? Jasa itu tenaga, apalagi jasa keahlian. Sekarang jadi mau tanya, kalau pekerjaan seseorang dengan orang lain itu berbeda, kira-kira faktor apa yang menyebabkan pekerjaan orang itu berbeda? Letak geografis tinggalnya, apalagi pendidikannya, apalagi kemampuan dan bakatnya juga berbeda. Berarti kita harus saling menghargai pekerjaan orang lain. Nah, di sini Semi punya LKPD atau lembar kerja peserta didik yang berhubungan dengan kegiatan ekonomi, khususnya tentang keanekaragaman profesi. Ini sampai kerjakan, nggih. Tolong dibagikan. Jadi minta tolong dibagikan saya.
silakan dipersilakan. Sudah selesai? Dikumpulkan kalau sudah selesai. Terima kasih untuk membaca nyaringnya hari ini. Nanti lain kali kita membaca buku cerita lagi ya. Bukan enggak pelajaran hari ini? Akan lagi buku cerita yang lebih seru. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.